berkat Hmm, pandemi gitu ya. Karena kalau gara-gara tuh kok kayaknya kita ngeluh terus gitu ya. iya, Jadi berkat pandemi gitu ya. Ya alhamdulillah eh, memang pemasaran kami di hotel, restoran, kafe dan catering itu menurun sangat drastis sekali, terutama apalagi di tempat-tempat wisata. halo teman-teman penonton setia The Dream Project. Jumpa lagi di Deep Talk bersama saya Diana. Kali ini Diana akan bahas tentang efek COVID-19 bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan apa sih strategi mereka dalam menghadapi pandemi ini. Nah, sekarang Diana udah terhubung dengan salah satu pemilik UMKM. Langsung aja yuk kita sapa. Ya, selamat siang Mas Andromeda. Halo, selamat siang semuanya. Mas, boleh ceritain nggak usaha Mas Andromeda ini bergerak di bidang apa dan seperti apa pemasarannya sih Mas? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Baik, perkenalkan nama saya Andromeda Sindoro, dipanggilnya Andro. Saya adalah pemilik dari Sweet Sunday Ice Cream Yogyakarta, dan perusahaan saya bergerak di bidang pengolahan susu sapi dengan Mhm. kita punya berbagai macam produk, tetapi produk utama kita adalah es krim dan gelato dan susu, tiga itu. Jadi kita memanfaatkan apa pemberdayaan kita ke peternak sapi perah yang ada di Cangkringan, Yogyakarta, untuk kita bisa beli dengan harga yang lebih baik, maka kita olah menjadi produk yang lebih tinggi nilai jualnya, dan Mhm. kemudian kita coba fokus pemasaran kita adalah ke Horeca, yaitu hotel, restoran, kafe, dan catering. Nah, namun memang dalam keadaan pandemi COVID ini, kami melakukan penyesuaian di bisnis model kanvas kami, sehingga kami sekarang uh, di mana kami melihat B2B untuk Horeca ini sedang melemah, maka kami pivot untuk bisa B2C dan B2B-nya kami fokuskan untuk ke pabrik manufaktur seperti itu. Hmm, kalau sebelum ada pandemi ini penjualannya berarti itu ya Mas dari catering pernikahan gitu-gitu ya Mas? Ya, catering, kemudian kafe, restoran, terus kemudian Hmm, hotel-hotel. Nah, itu cuma memang pada saat pandemi ini kita tahu sedang melemah ya beberapa fokus kami tadi, sehingga kami pivot sementara ke pengembangan bisnis baru kami di B2C, yaitu kita punya produk namanya Sunday Milk, dan juga kita masukkan ke pabrik-pabrik manufaktur seperti itu. oh, Mas mau tanya nih, apa efek Mhm, yang terasa di usaha Mas ini gara-gara mhm. pandemi dan sejak kapan efek itu terasa di perusahaannya Mas? Oke, kita sebenarnya bisa katakan ini gara-gara atau karena berkat gitu ya. Jadi kalau saya mungkin lebih lebih nyaman nyebutnya berkat. Berkat Hmm, pandemi gitu ya. Karena kalau gara-gara tuh kok kayaknya kita ngeluh terus gitu ya. iya. Jadi berkat pandemi gitu ya. Ya alhamdulillah eh, memang pemasaran kami di hotel, restoran, kafe dan catering itu menurun sangat drastis sekali, terutama apalagi di tempat-tempat wisata. Padahal itu tadinya fokus pemasaran utama kami, sehingga kami bisa katakan hampir 90% pemasaran kami hilang uh, berkat COVID ini gitu ya. Nah, Hmm, tetapi memang sebagai pengusaha kita tidak boleh mengeluh. Pengusaha itu harus militan, jadi nggak boleh harus pantang menyerah dan harus terus maju. Nah, makanya kami merubah bisnis model kanvas kami di bagian sisi kanan. Jadi kalau teman-teman hmm, punya bisnis model kanvas, teman-teman pasti tahu sisi kanan itu adalah sisi market, pangsa market, channel, dan juga apa namanya customer relationship-nya ya. hmm. Nah itu kami rubah menjadi kami sekarang fokuskan untuk kami ke B2C-nya adalah kami membuat suatu brand baru, namanya adalah Sunday Milk, di mana kami jualan susu. Susunya asli dengan campuran rasa-rasa untuk apa, kita ada strawberry, kita ada kasih green tea segala macam untuk nanti kita bisa pasarkan, dan juga kita fokuskan salah satunya adalah ke pabrik-pabrik manufaktur otomotif karena memang ada kebutuhan untuk minum susu di sana seperti itu. Hmm, kalau kerugian yang dirasain sama perusahaan Masnya tuh apa aja Mas? Mulai nggak cuman kayak omset
atau mungkin karyawannya juga mengalami kerugian nggak, Mas? Boleh ceritain, Mas? Boleh, baik. Jadi gini, semenjak pandemi COVID ini memang kami kehilangan banyak sekali pasar. Hmm. Sehingga waktu bulan pertama saja ya, bulan pertama kita COVID itu waktu itu bulan Maret ya, berarti ya, Februari Maret itu Iya, Februari udah kami mulai. baru berjalan 15 hari semenjak ada isu COVID itu. Hmm. Kami sudah yang sudah tercatat di kami sudah kehilangan 78 event pernikahan. Yang harusnya satu event pernikahan itu bisa mereka rata-rata order 5 ember es krim yang paling besar. Itu Hmm. berarti bisa sekitar sebutlah 950.000, sebetulnya 1 juta Iya. gitulah ya, dengan nanti mereka ada tambahan-tambahannya. 1 juta kalau udah 78 itu baru per 15 hari ya. Ada apa namanya? Ada isu ini. Berarti kami sudah kehilangan 78 juta. Order itu sudah masuk ke kami sudah buat Iya. produknya, tapi pada saat sudah mau itu tiba-tiba waktu itu ada larangan tidak boleh ada berkumpul lebih dari sekian orang gitu kan. Jadi semua pernikahan dibatalkan. Hmm. Bahkan sudah kirim undangan, undangannya pun nggak berani datang. Jadi aduh akhirnya pernikahan dibatalkan semua. Jadi Iya. kami itu baru 15 hari. Nah, selanjutnya bisa ditebak mungkin kalau kita katakan 30 hari berarti 2 kali lipatnya. Hmm. Namun kami tidak mengatakan 3 kali lipat karena begitu 15 hari kemudian kami mengalami hal itu, maka kami langsung rapat bareng tim. Oke tim, keadaan sekarang kayak gini, kita kehilangan Hmm. banyak pasar, kemudian kita pendapatan seperti ini. Nah, lalu kami diskusi dengan tim. Jadi memang keputusan itu kita ambil bersama. Enaknya seperti apa ya? Kita coba melihat keadaan sekitar dan juga kita mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan kita agar kita bisa tetap sama-sama jalan. Alhamdulillah justru usulan itu datang dari tim bahwa Mas gini Hmm. aja deh Mas, dengan kondisi seperti ini kita nggak ada pemasaran sama sekali. Waktu itu karena memang kita pivotnya baru-baru kan ya. Akhirnya Hmm. kita pivot Mas ke B2C, kemudian kita fokus ke buat satu minuman milkshake baru itu, plus kita rubah fokusnya ke tadi ke pabrik manufaktur, plus untuk sebelum supply ini dimulai, maka kan kita pendapatannya kan nyaris nggak ada, maksudnya Iya. dikit sekali. Nah makanya gini aja Mas, kita sementara masuk setengah-setengah dulu. Jadi rasanya tuh terharu gitu ya, alhamdulillah. Tim justru mengusulkan bahwa sementara mungkin setengah-setengah dulu, jadi mungkin hari ini masuk, besok libur, masuk, libur gitu, dan bergantian. Jadi per Hmm. divisi itu orangnya ganti-gantian. Gitu. Berarti karyawan memaklumi keadaan ini malah justru memberi saran itu ya, Mas? Iya, betul. Oh. Kita di Sweet Sunday itu kita Ya. selalu menerapkan bahwa Sweet Sunday Hmm. itu bukan kantor, tapi rumah. Dan Sweet Sunday ini bukanlah manajemen tetapi keluarga. Ya. Sehingga kita saling menjaga satu sama lain. Makanya alhamdulillah semua tim Sunday kita katakan itu sangat merasa memiliki Sunday. Mereka sampai bahkan curhat, kan baru tadi malam saya tanya kan, Hmm. gimana kata bapak ibu nih, kan kamu kan maksudnya setengah-setengah gini gitu kan. Hmm. Alhamdulillah mas, malah bersyukur kemarin bapak ibu teman-teman saya tuh yang di tempat kerja sebelumnya gitu ya, malah pada nanya ke saya kemarin, masih kerja nggak gitu. Alhamdulillah masih kerja, aduh kita udah pada di rumah ini gitu. Jadi alhamdulillah semua tim Sunday mensyukuri apa yang kami dapat sekarang, dan kami berusaha untuk ngejar Hmm. agar target kami setidaknya paling lama ya 2 minggu dari sekarang kita sudah bisa masuk full lagi semuanya, karena alhamdulillah strategi pivot kami ini cukup membuahkan hasil dan sekarang kami sudah mulai naik lagi Mbak. Gitu. Jujur Mas, merinding dengernya tadi. Kayak Iya ada kan? orang kayak gitu, bener. Biasanya tuh kayak orang mikir, ah nggak peduli PHK ya. Mungkin ya sebagian besar kayak gitu. Dan Mas Andromeda ini, Masya Allah, baik Alhamdulillah banget. makanya karena sebenarnya bukan karena saya, maksudnya karena memang Hmm. Allah memberikan kesempatan ini kepada saya, justru harusnya saya yang bersyukur karena Paham. tim yang saya miliki itu semuanya Hmm. sangat sangat merasa memiliki Sunday, sehingga kita Ya. sama-sama sadar bahwa pada saat kita tidak bisa berjalan dengan baik, bukan hanya kita saja yang rugi, tapi Ya. kita kemudian nanti ada maksudnya ada anak dan istri dari tim kita, masih ada peternak-peternak kita, reseller kita. Jadi efeknya masif sekali. Untuk itu kita harus berpikir Hmm. bijaksana. Jadi bukan saya berpikir bijaksana, tapi kita berpikir bijaksana. Seperti itu. Bagus banget itu pendapatnya Mas. Nah, Hmm. untuk inovasi atau strategi baru apa sih Mas yang dilakuin setelah pandemi ini?
saat pandemi atau setelah pandemi? Setelah pandemi ini, maaf. Setelah ya, kalau setelah, maksudnya sekarang ini kan ya, sekarang ini toh? Iya, yang diterapin Sekarang ini berarti, PSBB ini. oke, sekarang ini kita, mungkin saya juga bisa katakan ke teman-teman ekonomi kreatif lainnya ya, bahwa pada saat kita jadi pengusaha, kita harus selalu memandang positif sesuatu. Iya. Karena pengusaha itu pasti ada positifnya, hanya perlu dicari. Nah, contoh gini, pada saat PSBB, tentunya pasti kita akan lebih apa namanya terbatas gerakannya, gitu ya. Iya. Tapi terbatas itu nggak hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang. Termasuk adalah kalau misalnya selama ini teman-teman ekonomi kreatif atau biasa disebut UKM ya, kalau saya lebih suka nyebutnya ekonomi kreatif biar kreatif gitu. Berarti kompetitor kita yang dari luar kota juga nggak bisa supply ke sini, gitu kan? Artinya kalaupun bisa supply, supply-nya akan terganggu. Nah, sekarang sebenarnya saatnya kalau teman-teman yang selama ini, aduh, aku ada kompetitor dari kota A, luar, kota B gitu, sekarang mereka supply-nya ke sini akan terganggu. Saat itulah kita harus sekarang ini ngebut untuk ngambil pangsa market yang ada di Jogja. Jogja itu adalah, saya katakan orangnya paling doyan jajan tuh di Jogja ya. Dan iya, artinya Jogja itu banyak sekali pada saat nanti kondisi sudah mulai pulih, kita akan ketambahan bonus ya, pariwisata akan berjalan lagi, hotel akan buka lagi, catering akan buka lagi, semua akan buka lagi. Nah, jadi sekarang ini yang kita rancang adalah bisnis model kanvas yang baru, kita rubah aja bagian kanannya, itu saran dari saya. Setelah nanti sudah selesai dari masa COVID ini, maka teman-teman ketambahan pangsa yang dulu akan balik lagi. Nah, jadi kita akan ada 2 pendapatan ya, revenue stream-nya nambah banyak. Jadi apa yang kami lakukan di Sweet Sunday sekarang adalah kita sekarang membuat satu anak brand baru, namanya adalah Sunday Milk. Sunday Milk ini simpelnya kalau mungkin teman-teman tahu itu adalah seperti kalau sekarang ini teman-teman pernah tahu ada minuman-minuman kekinian gitu ya. Nah, kami mengincar pangsa marketnya itu di mana nanti customer, kita sebut customer kita itu namanya pahlawan pangan ya. Jadi pahlawan pangan dimanapun berada itu tinggal klik aja, nanti bisa cek di IG kami, klik linknya itu langsung nanti ke GoFood. Teman-teman langsung order di situ, nanti sedang kita juga lagi ada promo-promo bagus, nanti langsung diantar ke teman-teman. Teman-teman akan dapat pertama produknya berkualitas karena susunya 100% murni dari cangkringan. Jadi kita nggak ada campur-campur susu kental manis, susu itu kita nggak ada di situ. Kemudian kedua, semua bahan kami itu sangat mutunya tinggi banget. Jadi memang kita tidak ambil produk nomor 2, kita ambil produk nomor 1 karena semua bahan yang kita pakai itu adalah yang kita pakai juga untuk buat es krim. Nah, itu kedua. Ketiga, teman-teman udah dapat produknya enak, bagus, dan ketiga, teman-teman turut mensupport peternak-peternak kita di Cangkringan untuk bisa terus melanjutkan hidup karena kalau kemarin sempat saya share peternak-peternak kita sapi perah ya yang di Cangkringan, di Kaliurang itu beberapa banyak yang menjual sapinya karena mereka artinya kehilangan suatu pendapatan akhirnya sapinya harus dijual. Ada juga mereka pakan sapinya itu sekarang harganya naik sehingga susunya harus harganya naik sedangkan oleh industri besar harganya dibeli beberapa sama bahkan beberapa lebih rendah ditekan. Nah, Sweet Sunday tetap berkomitmen untuk kita beli di harga yang baik ke peternak. Untuk itu pada saat teman-teman beli di Sweet Sunday, di Sunday Milk tadi ya kalau sekarang kita jual, itu teman-teman akan setengahnya dapat produk bagus, setengahnya teman-teman bantu sodakoh untuk bisa support peternak lokal kita. Gitu. Bagus banget. Mulia banget ya Mas, niatnya Mas Andromeda ini. Bareng-bareng kok semuanya. Iya benar. Mas ada sisi positifnya nggak Mas dari strategi baru yang diterapin di usahanya Mas Andromeda ini? Oke, siap. Ada banget. Jadi itulah gunanya kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan ke kita ya. Termasuk adalah cobaan pandemi ini, itu sebenarnya di balik kesusahan ada kemudahan. Nah, kemudahan ini adalah sebenarnya kita mensyukuri bahwa sekarang kita dapat yang tadinya kita selalu B2B, akhirnya sekarang mau nggak mau kami dipaksa untuk mengembangkan pasar B2C kami. Dan alhamdulillah dari grafik penjualan kita, kami selama kami udah mulai jualan seminggu terakhir untuk dengan brand yang baru, cuma percobaan udah seminggu lalu ya. Jadi alhamdulillah kami menunjukkan trennya positif dan bagus sehingga sekarang kami jadi punya satu divisi yang khusus ngurus B2C-nya. Itu satu. Yang kedua adalah selama ini tuh kami sangat mengandalkan B2B kami.
Ya, jadi bisnis to bisnis kami. Nah, sekarang kami berkembang B2C-nya, plus selama ini kami menggunakan offline, sekarang kami dipaksa harus benar-benar mengembangkan online-nya. Iya. Jadi, alhamdulillah kami sekarang jadi berkembang juga nih online-nya gitu. Karena selama ini kami selama 12 tahun kami ngerasa kayaknya safe di offline gitu ya, kayaknya udah Iya. cukup gitu. Tapi alhamdulillah sekarang online-nya jadi berkembang berkat COVID. Jadi alhamdulillah ada berkahnya juga di balik cobaan ini gitu. Waktu awal-awal nerapin strategi baru itu ada Mhm. kendala nggak sih Mas? Atau mungkin kesusahan dalam menghadapi apa gitu Mas? Ya, tentu pasti pada saat kita menerapkan suatu strategi baru pasti ada kendala-kendalanya. Nah, memang ini Hmm, harus dilewati karena nggak mungkin ada pengusaha yang nggak melewati kendala ya. Jadi, iya. kendala yang kami alami pada saat itu adalah kami nggak tahu nih, biasanya tuh rasa yang disukain tuh rasa-rasa apa aja. Sehingga bagian R&D kami itu Hmm, percobaan berbagai macam rasa. Beliau ada buat sekitar 10-an rasa waktu itu ya. Akhirnya yang kami pilih itu hanya ada 7 rasa. Nah, hmm, 7 rasa ini pun setelah sudah jadi, kita dipaksa untuk mengembangkan selama ini kan brand kami adalah brand B2B. Nah, iya. kami belum punya brand B2C sehingga kami kembangkan brand B2C kami. Kita buat logo baru, kita buat IG baru, berarti kita buat apa namanya, strategi, branding-nya yang baru gitu ya. Itu Hmm, semuanya jadilah, brand baru ini plus gelasnya seperti apa, hmm, nata kafenya seperti apa, kemudian caranya kita pakai sealer tuh seperti apa, itu semuanya benar-benar kendala yang harus kita hadapi di minggu-minggu pertama. Belum lagi kita harus hmm, daftarkan ke GoFood, GrabFood gitu ya. Tapi iya. seminggu pertama ini alhamdulillah semua tim bekerja dengan maksimal sehingga minggu kedua kami sudah mulai Hmm, pemasaran dan alhamdulillah sekarang kami justru kewalahan untuk menangani order begitu. Insya Allah. Malah justru tuh susah-susah dulu dan sekarang alhamdulillah kayak udah ngerasain umpan baliknya gitu ya Mas? Betul, yang pasti pokoknya sekarang memang harus bangun rumahnya dulu, sehingga nanti pada Oke. saat musim hujan, itu tuh Hmm, kita udah aman punya rumah. Jadi nggak masalah teman-teman yang sekarang harus berdarah-darah dulu, sakit-sakit dulu untuk bangun hmm, suatu lini bisnis baru, itu monggo digarap, karena nanti begitu hmm, udah jadi, insya Allah teman-teman sudah begitu rumahnya udah jadi, teman-teman udah lebih tenang. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dikembangkan yang baru? Saran saya sih sebenarnya coba untuk teman-teman mengembangkan hmm, masih di core bisnisnya teman-teman. Ya, jadi jangan keluar dari core bisnisnya teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman selain bangun pasar, teman-teman juga bangun brandingnya teman-teman harus bagus. Nah, hmm, selama ini se sepengembangan-pengembangan kami, hmm, seliar-liarnya pengembangan kami itu pasti masih di dalam persusuan, jadi milk ya. Karena iya. saya mendengar ada beberapa UKM yang misalnya jualan keripik gitulah ya sebutlah ya. Hmm, Karena keripiknya ini biasanya tuh cuma apa ya titip-titip jual, kok ternyata sekarang pasaran lemah. Akhirnya harusnya dirubah coba rubah bisnis modelnya dengan alat-alat yang ada, bahan yang ada kan kita bisa maksimalkan strategi marketnya dirubah coba. Nah, tetapi hmm, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini kebanyakan yang contoh aja yang jual keripik itu hmm, tiba-tiba besoknya jadi jual masker atau jual APD gitu. Nah, itu jadi iya. sebenarnya agak melenceng jauh kan. Hmm, Tapi nggak apa-apa juga sih, itu juga kita bisa dapat duit dari situ. Tapi sebenarnya akan hmm. lebih powerful kalau teman-teman tetap garap di core bisnisnya teman-teman gitu. Berarti yang awal mulanya cuma untuk catering, sekarang bikin kayak cupnya gitu-gitu ya Mas? Produknya, logo Ya, gitu-gitu. B2C ya, bisnis to customer-nya, kemudian kita juga Hmm, supply ke pabrik-pabrik gitu. hmm. Oh ya Mas, eh, ini kan saya lihat di Instagramnya es krim Masnya itu kok malah justru melaksanakan kegiatan sosial Mas. Padahal kan kita juga susah, mungkin teman-teman UMKM yang lain juga susah gitu ya Mas. Nah, motivasinya apa sih Mas kok melakukan kegiatan sosial di tengah pandemi ini? Oke, pertama alhamdulillah kami selalu mencoba untuk optimis ya. Jadi
pada Hmm. saat kita berpikir untuk kok kita lagi susah ya gitu. Nah, kita nggak pernah berpikir kita lagi susah. Kita berpikir yang ada adalah kita berpikir sedang seru-serunya gitu ya. Jadi kita rubah kata-kata susah itu menjadi oh sedang seru-serunya gitu. Jadi apa yang Hmm. kita lakukan, ayo kita coba kembangkan yang baru. Nah, jadi tim juga berpikir seperti itu. Ini bukan susah, ini adalah keadaan Hmm. yang sedang seru sehingga kita harus kembangkan lini bisnis baru. Nah, sosial-sosial yang kita lakukan itu pada saat kegiatan sosial itu kita lakukan secara pribadi maka tidak ada di Instagram ya. Tetapi kenapa beberapa Hmm. yang kita posting di Instagram itu ada yang Oh. seperti kami mungkin memberi donasi ke rumah sakit mana atau mana gitu. Hmm. Mungkin kita pernah posting itu ya. Iya, Itu bukan pernah. karena kita yang melakukan, tetapi yang Hmm. melakukan adalah kita membuka kita membuka untuk program donasi sehingga Hmm. nanti kalau misalnya ada kita sebut lagi pahlawan pangan gitu ya, yang Ya. mereka tuh nanti mau, Mas ini aku beli susu misalnya 700.000, diberi tolong Hmm. jadiin susu jadi berapa. Nah tolong nanti dikirimin ke IGD-nya RS mana. Nah kenapa kita posting itu karena buat laporan Hmm. ke pahlawan pangan kita tadi itu bahwa ini loh dari Bu A gitu ya Hmm. berdonasi sekian botol ke RS ini gitu. Jadi kita sebenarnya hanya nge-share amanah Ya. dari ibu itu sudah tersampaikan dan itu kita Oh. berharap dapat memotivasi yang lainnya untuk bisa ikut berdonasi gitu ya. Sebenarnya Hmm. setengahnya sosial, setengahnya kami melakukan pemasaran juga di situ. Nah, makanya Hmm. teman-teman mungkin bisa mencoba untuk melakukan hal ini. Jadi jangan ayo beli diskon murah daripada kayak itu Hmm. coba sentuh hatinya customer dari teman-teman deh. Misalnya ada yang jualnya tuh jual apa ya? Misalnya jual bakpia misalnya gitu ya. Hmm. Ayo teman-teman dibuka program donasi nih bakpia misalnya ya untuk kita supply ke rumah sakit mana tinggal kasih uangnya tunjuk ke rumah sakit mana yang mau dikirim atau misalnya sebutlah es krim. Ayo Ya. teman-teman kita buka donasi es krim nih. Teman-teman tinggal misalnya bayar berapa, nanti akan kami jadikan es krim semua atau susu semua. Tinggal sebut ke rumah sakit mana atau ke panti mana gitu ya, panti asuhan Hmm. mana, nanti kami anterin ke sana dan kami akan report itu di Instagram. Jadi kita mencoba membuka kesempatan itu dan alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang mau tergerak hatinya untuk bisa mensupport satu sama lain seperti itu. Berarti ada 2 poin ya, Mas. Satu membantu yang membutuhkan, yang kedua Mhm. membantu orang lain untuk sebagai wadah orang lain untuk membantu yang membutuhkan itu ya, Mas? Betul, untuk sebenarnya hanya perantara Hmm. sedekah kita sebenarnya Ya. gitu ya. Jadi cuma biasanya orang sedekah dalam bentuk duit, kita sekarang Hmm. mengajak orang-orang sedekah dalam bentuk susu atau es krim, nah gitu aja. Oh ya, Mas, selain meningkatkan usaha omset, ada nggak, Mas, Mhm. usaha untuk meningkatkan kesehatan untuk karyawannya, untuk perusahaannya Mas ini? Dan protokol apa sih, Mas, yang diterapkan di perusahaan Mas ini? Baik, oke. Di Sweet Sunday itu kami kemarin alhamdulillah kami kerjasama ya Hmm. dengan beberapa beberapa NGO, beberapa rekan gitu. Alhamdulillah kami di Jogja kemarin ada salah satunya dengan Kemio gitu. Kemio adalah Hmm. komunitas eksportir muda Indonesia. Itu kami senasional itu kami membagikan masker gratis di saat waktu itu masker sedang susah ya. Nah, Ya. alhamdulillah salah satu teman kami di Kemi di komunitas eksporter ini adalah memang produsen masker dari Jawa Hmm. Timur. Dan alhamdulillah di Jogja itu Sweet Sunday membantu untuk membagikan ini kepada yang membutuhkan. Kemudian pernah juga kemarin ada dari teman kami juga, mungkin saya bisa sekalian promosikan karena Ya. sosialnya ya, bukan Iya, karena nggak apa-apa, Mas. ininya. Hmm. Kemarin juga kami ada dari teman-teman namanya Kemuning Hmm. itu memproduksi hand sanitizer. Itu kami juga Kemuning ini memberikan kepada kami beberapa botol untuk dibagikan sehingga kami coba salurkan ke orang-orang yang membutuhkan juga. Jadi memang kalau kita merasa bahwa bisnis kita selama itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, memang Hmm. saat-saat seperti ini adalah saat-saat berbagi. Nah, karena kita nabung sekarang, itu nanti pada saat sudah enak keadaannya, insya Allah pasti akan lebih manis dan insya Allah balasan dari Allah tuh akan berkali-kali lipat. Itu yang menjadi Amin. pemikiran kami. Ini terakhir ya, Mas. Maaf. Yap. Pesan buat sesama penggiat usaha di tengah pandemi ini Mhm. apa, Mas? Mungkin Oke.
Hmm, silakan. Nah, pesan-pesan untuk pandemi ini dan setelahnya ya. Ya. Jadi pertama saya akan bicarakan poin satu. Hmm, Saya akan bicarakan uh, quote saya yang selalu saya sebutkan kalau saya jadi pembicara di terakhir adalah seperti ini. Ini poin satu, ada dua ya. Yang satu ya. adalah sekecil atau seremeh apapun produk teman-teman gitu ya, teman-teman jangan pernah berkecil hati. Kenapa? Karena suatu hari teman-teman akan, pada saat teman-teman sudah menemukan pangsa pasar dari produknya teman-teman, maka teman-teman baru akan melambung tinggi. Nah, sebelum itu jangan anggap remeh produknya teman-teman. Nah, Hmm, berkenaan dengan hal ini, kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya membuktikan sendiri. Mungkin sekarang teman-teman bisa memandang saya sebagai, wah Mas Andro ya, sweet sundae es krim ya, sudah hmm, besar ya gitu. Ya, sekarang. Tetapi kebayang nggak 2008, hmm. berarti 12 tahun lalu, saya cuma tukang es krim, yang bahkan waktu itu oleh mertua saya itu mau meyakinkan untuk nikahin istri saya itu masih setengah-setengah gitu. Ini tukang es krim, masa depannya belum jelas gitu. Tapi Iya. alhamdulillah kita Hmm, bisa membuktikan bahwa produk seremeh es krim pun bisa mencapai posisi sekarang ini. Sehingga kalau teman-teman punya produknya itu adalah misalnya souvenir atau peniti hmm, aja, atau misalnya bros-bros kecil gitu ya, atau cuma peye, keripik, itu coba cari pangsanya, susun strategi pemasaran dan brandingnya, insya Allah kalau udah dapet teman-teman pasti akan melesat tinggi. Oke, itu poin pertama ya. Jadi ya. tidak ada produk yang remeh di dunia ini. Semuanya pasti punya pangsanya. Oke. Kedua, berkenaan Hmm, dengan COVID ini, maka saran saya adalah uh, coba kita bersama uh, buka lagi bisnis model kanvas kita. hmm, Sebelum COVID ini, saya kebetulan bekerja sama dengan Dinas Koperasi DIY dan hmm, Sleman waktu itu ya. Kita ada pelatihan beberapa kali itu adalah tentang bisnis model kanvas. hmm. Alhamdulillah kita tidak menyangka tiba-tiba COVID ini datang. Begitu COVID ini datang, bahkan Sweet Sunday sendiri pun, kita untuk bisa menyelamatkan diri, kita buka bis model canvas kita lagi, kita coba lihat, kita evaluasi setiap bagiannya, baru kita bisa melakukan pivot atau strategi setelah kita merombak bis model canvas kita. Beberapa peserta yang waktu itu mengikuti pelatihan saya, itu banyak juga yang akhirnya kontak saya via WA, telepon, bahkan video call. Mas, ini kan bis model canvasnya kayak gini, berarti kalau tak rubah kayak gini gimana? Oh, boleh Bu, berarti nanti gini, saya memberikan usulan di situ dan alhamdulillah sekarang bahkan pelaku ekonomi kreatif yang itu biasanya ibu-ibu yang ada di desa-desa sekalipun dengan punya bis model canvas ini, jadi bisa memperbaiki bisnis sekarang yang tadinya tuh menurun karena COVID, sekarang alhamdulillah sudah naik lagi. Jadi teman-teman, buka lagi Hmm, visual kanvasnya, coba teliti setiap bagiannya karena jalan keluar dari terpuruknya COVID ini itu ada di bisnis model kanvasnya teman-teman. Kalau yang belum punya bisnis model kanvas, nah sekarang coba mulai pelajari bisnis model kanvas. Jadi nanti hmm. bisa buka aja Google Chrome atau download di Google ya. Itu ketik aja bisnis model kanvas. Nah, kapan waktu nanti sebenarnya kalau kita ada pelatihan based model canvas nanti boleh cek-cek lagi, bukan berarti hanya saya yang latih ya, karena banyak Ya. pelatihan-pelatihan yang ada di dalam COVID ini kan. Hmm, Nah, kebetulan kalau suatu saat nanti bertemu dengan saya di pelatihan based model canvas, maka nanti kita akan bicarakan kolomnya satu persatu. Jadi di model canvas tuh punya bagian masing-masing, itu coba diisi. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan dalam pengisian, nanti bisa kita DM di Instagram saya, namanya Andromeda Sindoro ya, Oke. Andromeda Sindoro. Jadi nanti boleh DM saya di situ. Insya Allah saya akan dengan senang hati bisa membimbing teman-teman semuanya untuk menyusun bisnis model kanvasnya dan juga memperbaiki bisnis model kanvasnya menjadi suatu strategi baru. Gitu. Itu jadi dua ya poin saya. Ya. Pertama, tidak ada produk yang remeh. Kedua, Hmm. coba mulai evaluasi bisnis model kanvas dan bicarakan dengan tim. Insya Allah keterpurukan ini akan berubah menjadi kita melesat naik lagi. Seperti itu. Dapat disimpulkan, sejak dilakukannya PSBB, para UMKM yang dulunya menerapkan face-to-face, sekarang mengubah strategi menjadi berjualan secara online. Seperti Mas Andromeda tadi yang dulunya memasarkan produknya secara face-to-face, sekarang mengubah strategi menjadi online. Menurut Mas Andromeda,
Di masa pandemi ini juga merupakan kesempatan untuk berbagi ke sesama, supaya efek positif akan kembali ke diri kita nih teman-teman. Dan kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Semoga perbincangan kita tadi dapat memberikan informasi dan manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.